Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan yang dimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bulan-bulan diantara yang Allah muliakan. Karena 12 bulan ini adalah produknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitungan bulan 12 bulan ini bukan produk makhluk, tapi produk Khalik, produk sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memplikasikan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya, yang artinya Allah a'lam bishawab, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Nah, 12 bulan sesuai ketetapannya, ya makhlaqas samawati wal ard, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Wa minha arba'atun hurum, dan di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah muliakan yang disebut Asharul Hurum, yaitu bulan haram. Mana saja yang disebut bulan haram itu? Yang 3 berurutan, ya, Dzulqa'dah kemarin, ya, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab, ya. Jadi bulan ini alhamdulillah kita masuk terhadap bulan yang diantara Allah muliakan. Kenapa di bulan Muharram ini begitu luar biasa, begitu beda di antara bulan-bulan yang lain? Apa keutamaannya? Di samping ini bulan, ya, yang termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebelum datang Islam pun, ya, di Jazirah Arab sana, di bulan ini gencatan senjata, Pak. Jadi tidak ada peperangan, ya. Sebelum Islam datang pun, orang-orang pada saat itu di Jazirah Arab, ya, ini menghargai terhadap 4 bulan ini. Seandainya sedang sengit pertempuran peperangan pun, maka disetop, sepakat gencatan senjata, tidak ada peperangan di 4 bulan ini, karena mereka anggap ini bulan yang sangat agung, ya. Di antaranya pada waktu itu mereka mengagungkan karena Nabi Musa, ya. Apalagi, ya, di samping itu bulan Muharram sebagaimana kita ketahui, ini ditetapkannya tahun Islam, ya. Awal perhitungan kalender tahun Islam ini adalah di bulan Muharram, dan alhamdulillah pada tahun ini 1442 Hijriah, ya. Jadi kita lihat historisnya dulu, Bapak sekalian. Nah, ini kita mengingatkan lagi saja, ya, bil barakah di bulan yang mulia ini, ya. Karena sebetulnya kalau, ya, ini sudah maklum semua sebetulnya, ya. Jadi sebelum adanya Islam, masyarakat Arab sejak masa silam menggunakan kalender Qamariyah, ya. Jadi sudah menggunakan kalender Qamariyah, yaitu kalender yang berdasarkan peredaran bulan, ya. Mereka sepakat tanggal 1 ditandai dengan kehadiran hilal. Dan mereka juga sebelum Islam nih, sebelum ada Islam, dan mereka juga menetapkan nama-nama bulan sebagaimana yang kita kenal hari ini. Mereka mengenal bulan Dzulhijjah. Salah palen tiba lagi meme ayah Islam teh, kan? Ngerti tidak? Sabodoh ada kan tidak hari katanya. Kumadija, gitu nih.
Mohon maaf ya, biar nggak terlalu ini. Ketawa aja walaupun tidak ngerti begini ya. Gratis ketawa mah ya. Jadi mereka pun sebelum ada Islam sudah mengenal bulan Dzulhijjah. Ya, sebagai bulan haji, mereka kenal ada bulan Rajab, mereka tahu ada Ramadan, ada bulan Syawal, ada Safar, dan ada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan mereka juga menetapkan adanya bulan suci yang 4 tadi. Mereka meyakini bahwa ada bulan di antara 12 bulan putaran bulan tersebut, ada bulan yang suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar awal atau Muharram ya. Dan bulan Rajab. Bahkan mereka pun sepakat ya, di bulan suci ini sama sekali tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada kerusuhan, tidak boleh ada demo mendemo. Pada saat itu ya, sebelum datang Islam, ganip ya. Ya, di sini bareng saya nggak apa-apa, Be. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini karena disiapkannya di atas, jadi mohon maaf Bapak-bapak ya. Apalagi yang lebih senior dari saya ya, karena saya ini masih, alhamdulillah ya, masih muda sih ya. Makanya saya gabungnya sama Pak Dewan. Pak Dewan atributnya gerakan pemuda, Pak. Makanya saya juga di organisasi, saya sebetulnya mempertahankan di GP Ansor, Pak. Karena walaupun saya uban sudah mulai ada, ya, tetap aja gerakan pemuda, Pak. Ya, gitu. Begitu, Pak Dewan. Ya. Jadi kita masih muda, Pak ya. Ya. Karena gerakan pemuda gitu ya, GP. Nah, kembali lagi. Sepakat tidak ada demo di bulan yang suci 4 ini sebelum Islam. Hanya saja masyarakat Jazirah Arab pada saat itu belum memiliki angka tahun. Tanggal sama kalendernya Komariah. Dihitung tanggal dari mulai datangnya hilal. Terus bulan-bulannya mereka pun sudah kenal, ada Dzulhijjah ya, sudah ada. Tapi hanya saja masyarakat pada waktu itu sebelum datang Islam tidak memiliki angka tahun. Mereka hanya tahu tanggal dan bulannya saja, tapi tidak ada tahunnya, Pak. Yang menjadi acuan mereka pada saat itu biasanya tahun yang mereka gunakan adalah peristiwa-peristiwa terbesar yang terjadi ketika itu. Ya, makanya kita kenal ada istilah tahun gajah, ya. Ada istilah tahun gajah karena begitu kelahiran Nabi kan, sebagaimana kita ketahui, itu kan belum ada kalender tahun Hijriah, belum, Pak. Makanya Nabi dilahirkan gimana, Pak? Waktu kecil itu tahun gajah gitu ya, tahun gajah ya, tanggal 12 Rabiul Awal gitu ya, hari Senin tahun gajah kan begitu ya. Belum ada hitungan tahunnya, belum, Pak. Karena apa? Ya, sehingga yang menjadi acuan mereka adalah kejadian terbesar saat itu, ya. Ada tahun gajah karena pada saat itu terjadi peristiwa besar, ada serangan pasukan bergajah dari Yaman dipimpin oleh Raja Abraha. Di dalam tarikh ya. Ada yang disebut pada saat itu disebut tahun Fijar. Karena ketika itu terjadi yang disebut perang Fijar. Katanya, apa katanya ya? Saya juga bukan dari tarikh ya, bukan dari tarikh, katanya saya juga ya.
Ada yang disebut saat itu tahun renovasi Ka'bah, karena ketika pada saat itu Ka'bah rusak akibat banjir dan sempat dibangun kembali, maka pada saat itu tahun disebut tahun renovasi Ka'bah. Ada tahun pijar, ada tahun gajah. Bahkan mereka juga terkadang menggunakan tahun kematian tokohnya. Ya, ini menjadi acuan nama tahun gitu ya, hitungan tahun. Misal 10 tahun setelah meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay, ya, ada apa dengan sosok ya, sosok pada saat itu, pejabat pada saat itu, ya, seperti itu ya. Sehingga kejadian keadaan seperti itu berlangsung terus sampai zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kita lihat sejarah dulu nih ya. Kenapa ini jadi tahun baru Islam gitu ya, jadi hitungan kalender Islam. Ketika itu para sahabat belum memiliki acuan tahun. Acuan yang mereka gunakan untuk ya, menamakan tahun adalah sama seperti jazirah Arab sebelumnya, yaitu peristiwa yang terjadi ketika itu. Sehingga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kesini, zaman Nabi dan para sahabat baginda Nabi SAW, diantaranya ada tahun izin atau yang disebut Sanatul Izni. Karena apa? Karena pada tahun itu kaum muslimin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari tanah syirik Makkah ke tanah Madinah. Maka saat itu disebut tahun izin atau Sanatul Izni. Ini zaman Rasulullah ya. Ada yang disebut Sanatul Amri atau tahun perintah. Kenapa disebut Sanatul Amri pada saat itu? Karena mereka mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang musyrikin. Ya. Ada lagi yang disebut tahun Tamhis, artinya tahun ampunan dosa. Sehingga di tahun ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an ayat 141 surat Ali Imran yang menjelaskan bahwa Allah mengampuni kesalahan para sahabat baginda Nabi ketika perang Uhud. Pada saat itu dinamakan tahun Tamhis. Dan ada pula pada saat itu di zaman baginda Nabi dan para sahabat ada yang disebut tahun Zilzal atau tahun ujian yang berat. Mungkin seperti kita hari ini, Pak. Ya. Kenapa disebut tahun ujian yang berat? Pada saat itu kaum muslimin menghadapi berbagai cobaan. Ekonomi defisit, ya. Ekonomi apa? Namanya apa? Pak Ahmad? Krisis ya, ya. Moneter ya. Tahun berapa tuh si moneter ya? Itu saya masih di pesantren, Pak. Ada nenek-nenek. Iya, cuma ini susah duit, Kang. Kenapa susah duit? Kenapa nih susah duit? Ini dibawa kabur oleh si moneter katanya. Tahu orang mana tuh si moneter katanya. Disangkanya moneter itu nama orang itu, Pak ya. Gabung desa ya pada waktu itu ya. Krismon ya. Krismon terjadi orang muslimin pada saat itu, ya. Sehingga banyak pekerja yang dirumahkan, ya. Karyawan dikurangi, PHK dan lain sebagainya. Dan pada saat itu dinamakan tahun Zalzil, krisis keamanan pula, Pak. Keamanan tidak kondusif, krisis pangan, ya. Karena pada saat itu ada yang disebut perang Khandaq, ya.
Nah, ini di sejarah ya, ini kita ingatkan lagi ya, ada perang Khandaq sehingga pada waktu itu carut marut Pak, carut marut, krisis segala macam pada saat itu. Sampai itu nama-nama yang menjadi patokan pada saat itu ya. Contoh kita mungkin kalau belum ada tahun ya ditetapkan tahun ini tahun Covid ya. Tahun corona ya. Namanya bisa begitu Pak. Ini dulu ya dulu. Sampai akhirnya kondisi seperti itu sampai di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah di tahun yang ketiga, menjabat di tahun yang ketiga. Beliau menjadi khalifah. Di dalam singkat cerita beliau awalnya mendapatkan sepucuk surat dari Abu Musa al-Ash'ari ya radhiyallahu anhu. Ini Abu Musa sahabat baginda Rasul, ini cucunya Maturidi ya, Syekh Maturidi. Syekh Abul Hasan al-Ash'ari ya yang menciptakan akidah ahli sunnah ya, sifat Allah yang akidah yang 50 itu ya. Ini kakeknya Abu Musa ya, Abu Musa Abu Hasan al-Ash'ari adalah cucunya yang mencetus adanya akidah 20 mu'taqad ya Pak, 50 mu'taqad, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, dan yang menangnya 1 sifat yang menang bagi Rasul 1. Jumlah jamleh 50. Ini yang wajib diketahui oleh orang yang balik akil ya. Ini Abu Hasan cucunya Abu Musa al-Ash'ari. Jadi akidah sudah saya sampaikan ya ini ya. Jadi bukan hal baru Pak, bukan hal baru wujud kitab bako itu ya. Jadi Abu Musa al-Ash'ari waktu itu radhiyallahu ta'ala anhu mengirim surat kepada Sayyidina Umar. Saat itu Abu Musa sebagai pejabat ya, itu Pak Ihsan. Kalau Pak Ihsan kan menjabat di DPRD ya, Jawa Barat. Ini Abu Musa pun pada saat itu menjadi gubernur ya di daerah Basrah. Sehingga di dalam surat itu Abu Musa mengatakan, telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu persatu yang ditulis pada bulan Sya'ban. Kami tidak tahu saat itu surat itu Sya'ban yang mana. Sya'ban tahun ini apakah bulan Sya'ban tahun kemarin? Ya, kadar. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat di Madinah, termasuk sahabat Muhajirin ya, sahabat Ansor, sehingga beliau berkata kepada mereka, "Hei para sahabat, sahabat-sahabatku sekalian ya, coba kita rumuskan." Pleno gitu Kang Ihsan, rapat ya, sidang. Kita tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan. Singkat cerita Pak, dijadwalkanlah sidang paripurna, gitu kira-kira ya. Sidang paripurna ya, sebagaimana Pak Dewan itu. Sehingga para sahabat yang diajak musyawarah oleh khalifah pada saat itu ya, presidennya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka berbagai argumen ya, bahkan timbullah kesimpulan ya, bahwa kejadian yang bisa dijadikan acuan di dalam tahun kalender itu ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana kalau kelahiran Nabi? Oke,
Yang kedua, ini yang berkaitan dengan tarikh baginda Nabi. Ketika yang kedua kita ambil dari ketika diutusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di mana tatkala baginda hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan yang keempat adalah poin yang keempat adalah tatkala wafat beliau, ya. Tahun ketika beliau wafat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tepat terjadilah berbagai voting, ya. Nah, kalau bahasa sekarang ya, terjadilah voting sehingga namun beberapa pandangan ditinjau melihat menimbang, ya. Ternyata seandainya dijatuhkan di hari kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan di tahun ketika beliau diutus ini ternyata banyak perdebatan karena banyak riwayat, ya. Jadi tidak lepas dari perbedaan, ya. Banyak perdebatan di situ. Berarti ini tidak efektif, ya. Coba, ya, kita tinjau dari wafat beliau. Gimana dari wafat beliau? Ternyata seandainya menjadi acuan tahun wafatnya baginda Nabi SAW, ini akan menimbulkan kesedihan bagi kaum muslimin, sehingga pada saat itu musyawarah, ya, yang dihadiri para sahabat, keputusannya tinggal satu, yaitu di mana baginda Nabi hijrah dari tanah Mekah ke Madinah. Maka singkat cerita, pada waktu itu hadir pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga mengusulkan untuk ketok palu saja kita tetapkan sejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah meninggalkan negeri syirik, ya. Jadi maksudnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Alhasil mendapatkanlah kemuafakatan, hasil mufakat, musyawarah mufakat, maka ketok palu, ya. Wa khalaqal jibala yauma asyura. Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ. Allah menciptakan gunung-gunung yang ada di dunia ini. Awal penciptaannya itu di hari tanggal 10 bulan Muharram. Ya, setelah diteliti, dikosek oleh ahli sejarah, oleh ahli tarikh, ternyata jatuh pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah, ya. Sehingga tidak sampai di situ. Wa khalaqal bahra yauma asyura. Allah menciptakan lautan pun di tanggal 10, ya, Muharram. Allah ciptakan lautan. Wa khalaqal lauhi. Allah menciptakan lauh mahfuz wal qalami dan kolam, ya, yauma asyura. Walau Adam yauma asyura. Allah menciptakan awal Nabi kita, ya, bapak kita semua Nabi Adam alaihissalam di hari Asyura. Wa khalaqa Hawa yauma Asyura. Wa khalaqal jannata. Allah menciptakan surga, ya, dan Allah memasukkan Nabi, ya, Adam dan Siti Hawa ke surga di hari Asyura. Banyak sekali, ya, kejadian-kejadian bersejarah, ya, yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Diterima tobatnya Nabi Adam, ya. Turunnya Nabi Adam ke dunia di tanggal 10 Muharram. Terus, ya, banyak sejarah-sejarah para nabi. Nabi Idris, ya, diangkat bisa melihat gaib, ya. Nabi diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa, ya, bisa membelah lautan itu di hari Asyura, Pak. Bahkan siapa yang dimakan laut Nun itu? Nabi Yunus, ya, diselamatkan oleh Allah dari perut ikan di hari Asyura. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di hari tanggal 10 Muharram. Kembali lagi, ya, akhirnya
setelah sidang paripurna disepakati oleh para sahabat bahwa penetapan kalender tahun Islam mengacu kepada tahun di mana hijrah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tanah Mekah ke tanah Madinah. Maka karena hitungan tahun dalam kalender Islam mengacu pada hijrahnya baginda Nabi SAW, selanjutnya kalender ini dinamakan sampai hari ini kalender Hijriyah, karena berawal dari proses hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, singkat cerita, singkat kisah, setelah mereka sepakat perhitungan tahun mengacu pada tahun Hijriyah Nabi, hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya mereka bermusyawarah pula menentukan bulan apa yang dijadikan sebagai bulan pertama di tahun Islam. Maka sahabat Sayyidina Umar Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengusulkan agar bulan pertama dalam kalender Hijriyah adalah diawali dengan bulan Muharram, dengan alasan begini Pak, instruksi pimpinan, gitu kan, kayak Pak Dewan lagi pleno ya. Iya. Utsman bin Affan angkat tangan. Pimpinan, instruksi, bagaimana kalau bulan awalnya tahun Hijriah itu diawali dari bulan Muharram? Ya, kenapa? Alasannya apa? Yang pertama, Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender masyarakat Arab di masa lalu. Jadi ternyata di jazirah Arab masa silam itu bulan Muharram dijadikan awal bulan. Supaya tidak pusing lagi, ikutin aja ya. Aturan dulu. Oke. Apalagi alasan yang kedua, di bulan Muharram kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang besar, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Ada lagi alasannya tidak. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Utsman bin Affan, pertama kali munculnya tekad untuk hijrah, untuk hijrah terjadi di bulan Muharram. Maka ini sangat layak dan patut seandainya kita ambil menjadi awal hitungan bulan. Sepakat? Oh iya, setuju. Supaya terlilat lah gitu ya. Udah ketok palu pimpinan, ketok palu. Jadi alhasil di bulan Muharram inilah sejarah yang saya sampaikan, kisah singkat terkait kenapa ini bulan Muharram termasuk bulan yang dibedakan dibanding bulan-bulan yang lainnya, dibanding yang Allah muliakan, dari 4 bulan yang haram tadi, bulan Muharram ini ditetapkan sebagai acuan kalender kita sebagai umat Islam. Dan alhamdulillah kita pun sampai hari ini sudah 1442 Hijriah. Ini berawal dari musyawarah para sahabat pada saat itu. Karena kebingungan, tidak ada tahu, hanya mengacu kepada kejadian-kejadian peristiwa besar pada saat itu yang terjadi. Ada yang teriak, ada tahun gajah gitu ya. Kita juga kan hafalnya. Orang sadayana, kan begitu ya. Nabi Muhammad jenenganana lahirna di kota Mekah, gajah. Gitu. Karena belum ada tahun, hitungan tahun belum ada tahun gajah. Kenapa? Karena dari Yaman pasukan yang dipimpin Abraham menyerang ke tanah Mekah dengan memakai gajah. Gitu ya. Itu yang kedua. Apalagi keistimewaan di bulan ini, Masya Allah, di bulan ini ada hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebut Yaumu Asyura, ada yang disebut hari Asyura, yaitu sebagaimana kita maklumi bersama,
tanggal 10 bulan Muharram. Berarti jatuh pada hari apa ya? Sabtu depan ya? Sabtu depan ya. Alhamdulillah ya. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Hari Asyura ini ya. Kalau wong wetan mah ya, ini dikeramatkan Pak Ji. Sangat dikeramatkan ya. Walaupun kasarannya sholat jarang-jarang, bahkan sholat tidak pernah, tapi tatkala datang malam 10 Muharram itu Masya Allah ya. Bahkan ada di kampung saya sampai begadang Pak, nungguin itu pancuran. Jadi di malam Asyura itu mandi. Katanya, kan saya juga waktu kecil ya, udah diem aja. Katanya kalau di tengah malam suka ada air yang mati. Pancuran lagi bunyi, sek, tiba-tiba. Ternyata air katanya ya, kayak minyak. Hanya beberapa hitungan. Itu katanya ya katanya. Itu di malam Asyura luar biasa. Dan saya tidak tahu untuk apa ya. Maksudnya faedahnya ya. Cuma ini sih ya. Apalagi oleh kita sebagai umat Islam. Tentunya ini sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sabdanya untuk disunahkan berpuasa. Ya, jadi amalan di bulan ini yaitu disunahkan puasa di tanggal 10, berarti Sabtu ya, di tanggal 10 Muharram, dan tentunya ditambah dengan tanggal 9-nya. Karena apa? Jangankan orang hari ini, orang dulu sebelum ada Islam pun ya, bahkan orang Yahudi, orang Nasrani ini pada tanggal 10 Muharram ini pada puasa Pak. Mengagumkan, mereka tahu Pak, tahu ada apa di hari Asyura. Cuma ya keyakinannya berbeda. Hasil kita dan keluarga kita senantiasa ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah mutlak dari kebodohan dan hawa nafsu saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.